Pertama kami menyukai kopi. Jadi kami melanjutkan kopi ini karena mulai tahun 80 tidak ada yang kerja sampai sekarang. Jadi sekarang lagi kita mulai untuk menanam kopi supaya bisa menikmati juga hasilnya. Supaya ada juga kerja tambahan pekerjaan selain bertani, yaitu berkebun kopi. Kami dari komunitas Celebes Heritage Kopi yang sering kita sebut juga sebagai CHC. Komunitas dan lembaga ini tidak hanya bergerak di bidang penjualan kopi yang dikhususkan di wilayah Sulawesi, tetapi komunitas dan lembaga ini sebenarnya juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu bagaimana petani bisa sejahtera dengan harga kopi. Anggota dari komunitas CHC ini dengan tidak sengaja menemukan kopi-kopi yang tumbuh di daerah Kars, tidak hanya di dataran rendahnya, tetapi di daerah punggungan bukit sampai ke daerah puncak-puncak gunung di kawasan Kars Marus Pangkep. Kopi ini bukan komoditas baru di kawasan Kars Marus Pangkep. Terbukti dari beberapa penelusuran tentang literatur di kawasan ini menyebutkan bahwa kopi ini dibudidayakan di zaman Belanda sekitar 2 dekade di pertengahan abad 20. Kopi ini kembali ditemukan kira-kira sekitar tahun 2016 yang lalu. Rasa penasaran kami dengan cita rasa kopi yang kemudian kami brand dengan nama Kopi Kars. Menurut informasi dari Puslitkoka Jember bahwa kopi ini adalah kopi pertama yang tumbuh dengan baik dan dibudidayakan di daerah Kars. Itu mungkin menjadi poin penting atau poin plus dari adanya Kopi Kars di wilayah ini. Kopi ini sebelumnya di tahun 2018 kita sudah mulai memetik kopi yang kemudian kami proses pasca panen dengan teknik dan standar prosedur kopi-kopi yang akan menghasilkan cita rasa yang baik. Perkenalkan, saya Fardi Ali Sadar dari Fauna Flora International Indonesian Program, bekerja sebagai Project Manager untuk Kars Conservation Project yang kita kerjasamakan bersama BBKSDA dan sejumlah stakeholder di kawasan Kars Marus Pangkep.
Salah satu yang menarik dari keberadaan kawasan Kars Maros Pangkep adalah keberadaan kopi atau yang kemudian dikenal sebagai kopi Kars. Kopi Kars ini merupakan jenis kopi yang sudah ada sejak lama. Kalau berdasarkan hasil riset mungkin sudah berada di sekitar tahun 70-an awal. Nah, yang menjadi penting dari keberadaan kopi Kars ini menjadi potensi sebenarnya bagi upaya konservasi atau upaya pelestarian di kawasan Kars, bagaimana mengembangkan tanaman tani hutan dengan membudidaya kopi Kars di kawasan Kars Maros Pangkep. Proyek Kars Conservation FFI bersama sejumlah pihak mencoba untuk mendorong pengembangan varian kopi Kars. Kita berharap ini akan menjadi komoditi unggulan yang ada di kawasan Kars Maros Pangkep, kemudian juga menjadi daya tarik yang dapat dikombinasikan dengan potensi atau pengembangan sektor wisata. Salah satu support yang kita berikan misalnya bagaimana mendorong peningkatan kapasitas bagi petani, bagaimana meningkatkan kesadaran terkait nilai penting ekosistem, kemudian hubung kait antara pengembangan komoditi yang ramah lingkungan dengan upaya untuk melestarikan kawasan Kars Maros Pangkep. Saya pikir dengan keberadaan kopi Kars, pengembangan komoditi kopi ini dapat menjadi salah satu penarik, dapat menjadi salah satu bentuk bagaimana mendorong kepedulian terhadap upaya konservasi kawasan Kars yang berbasis ekonomi, kemudian yang berbasis biodiversity.